Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Kita lanjut baca buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako ya. Bunda mau baca yang berjudul Lendir Ajaib Kakak. Kisah ini bercerita tentang Gaya si ikan badut dan kakak si ikan kakak tua. Sekelompok ikan badut itu berenang ke sana kemari dengan gembira. Mereka menjelajah dari satu tumbuhan laut ke tumbuhan lainnya. Ikan badut yang masih kecil itu bernama Gaya. Sudah berapa jam dia bermain bersama teman-temannya. Jangan pulang terlalu sore, kamu bisa tersasar kalau hari sudah gelap. Ibu mengingatkan berkali-kali sebelum Gaya pergi. Iya Bu, aku pasti pulang saat hari masih terang, janji Gaya dengan sungguh-sungguh. Ternyata bermain itu sangat mengasihkan. Teman-temannya mengajak ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi. Hari itu, kelompok ikan badut itu bersenang-senang hingga tidak ada yang menyadari bahwa anggota rombongan telah berkurang satu. Ya, Gaya terpisah dari teman-temannya. Kini, Gaya gemetar karena panik. Dengan cemas, dia memandang ke sekelilingnya. Tempat ini tidak dikenalnya sama sekali. Berkali-kali ikan itu berteriak memanggil nama temannya. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Gaya semakin ketakutan. Ibu! Ikan itu sudah hampir menangis. Tiba-tiba, dia teringat pada nasihat ibu untuk segera pulang. Gaya pun terbayang rumahnya yang hangat dan nyaman. Sementara saat ini dia entah berada di mana. Ibu pasti cemas mencarinya. Gaya sangat ingin pulang, tapi dia tidak tahu jalan. Ikan badut itu sangat menyesal. Sejak tadi dia hanya bermain dan tidak mengingat nasihat ibu. Sementara saat ini hari sudah semakin gelap. Ibu! Gaya kembali memanggil ibunya dengan sia-sia. Dia sangat takut, sendirian berada di laut luas yang tidak dikenalnya. Entah bagaimana dia bisa berpisah dari teman-temannya. Dari kejauhan, Gaya melihat ada sesuatu yang bergerak. Ibu selalu mengajari Gaya untuk berhati-hati. Itu sebabnya dia segera mencari tempat untuk berlindung. Setelah mencari kesana kemari, Gaya akhirnya menemukan sebongkah batu. Batu itu berlubang-lubang kecil. Tempatnya sangat terlindung. Sebuah tempat persembunyian yang sempurna. Gaya buru-buru masuk ke dalam sana. Benar saja, beberapa ikan berukuran sedang hingga besar melewati tempat itu. Gaya tidak tahu ikan apa saja itu. Dia belum banyak mengenal ikan lain. Meski tidak yakin apakah mereka buas atau tidak, Gaya ingin berjaga-jaga. Dia tidak mau celaka. Begitulah selalu pesan ibu. Hari sudah benar-benar gelap sekarang. Gaya tidak yakin apakah dia benar-benar bisa tidur di balik batu itu. Suasana di sini membuatnya takut dan gemetar. Tidak banyak yang bisa dilihatnya. Ibu, desahnya lagi. Kali ini Gaya tidak berani mengeluarkan suara kencang. Air matanya bercucuran. Ikan badut itu begitu merindukan ibu dan rumahnya. Tak habis-habisnya dia menyesali kebodohannya. Terpisah dari teman-temannya dan sendirian meringkuk di sini. Hai, kamu kenapa? Tiba-tiba terdengar suara. Air berkecipak karena Gaya sangat kaget. Ikan itu tiba-tiba merasa takut. Bagaimana kalau dia bertemu dengan ikan pemangsa yang jahat? Gaya bergerak mundur. Dia ingin segera melarikan diri dari tempat itu. Jangan takut nak, aku tidak akan mencelakaimu, kata suara itu lagi. Jangan bergerak mundur terus, nanti kamu bisa terluka karena menabrak batu. Aku sudah melihatmu sejak tadi. Gaya akhirnya berhenti. Bukan karena dia percaya pada ucapan ikan itu, melainkan karena sirip ekornya memang sudah menyentuh benda keras dan kasar.
Sepertinya itu adalah sisi lain dari batu itu. "Namaku Kakak, kamu siapa?" Gaya tidak bisa melihat dengan jelas ikan apa yang bicara dengannya. Suasana di situ gelap sekali. Gaya diam saja. Gaya mengingat pesan ibu tidak boleh bicara sembarangan dengan ikan asing. Namun, ikan yang mengaku bernama Kakak itu tampaknya tidak menyerah. Dia terus membujuk Gaya untuk bicara dengannya. Kakak adalah seekor ikan kakak tua dewasa. Akhirnya, Kakak berhasil meyakinkan Gaya untuk bercerita. "Jadi, kamu tidak tahu di mana rumahmu?" tanya Kakak heran. "Iya, aku terpisah dari teman-temanku dan aku tidak tahu ini di mana. Aku ingin pulang." Gaya menangis lagi. Kakak berpikir beberapa saat. Dia mengajak Gaya keluar dari balik batu itu. Mereka menuju tempat yang lebih terang. "Gaya, bagaimana kalau malam ini kamu tidur di rumahku?" Gaya terkejut. "Ibuku pasti tidak akan setuju," tolaknya. Kakak tertawa geli. "Justru saat ini kamu harus bersamaku agar aman. Besok pagi kita akan mencari rumahmu bersama-sama. Sekarang sudah malam, kamu harus beristirahat. Bagaimana?" Gaya akhirnya tahu dia tidak punya pilihan. Ikan badut itu pun setuju untuk tidur di rumah Kakak, ikan yang baru dikenalnya. Rumah Kakak memang tidak besar seperti rumahnya, namun tetap nyaman. Sebelum tidur, Kakak melakukan suatu keajaiban yang belum pernah dilihat Gaya. Ikan kakak tua itu mengeluarkan lendir dari kulitnya dan membuat semacam kantong tidur yang bening. "Apa itu?" Awalnya Gaya merasa takut. Kakak malah tersenyum. "Kamu harus berada di dekatku agar kamu pun berada di dalam gelembung ini. Kamu akan merasa nyaman tidur di dalamnya. Gelembung ini membuat kita merasa hangat." Begitu cerita Kakak saat kantong itu mulai terbentuk. Gaya pun menurut. Kakak ternyata tidak berdusta. Gelembung itu memang terasa hangat. Malam itu Gaya pun tidur dengan sangat nyenyak. Kantong tidur dari lendir ajaib Kakak ternyata sangat nyaman. Sepertinya pengalaman tidur di dalamnya tidak akan pernah terlupakan bagi Gaya. Ikan badut itu juga berniat ingin meminta ibunya membuatkan kantong tidur seperti itu untuknya. Esok paginya Kakak menepati janjinya. Ikan itu membantu Gaya menemukan rumahnya. Nah, adik-adik dan kakak-kakak manis, dari cerita lendir ajaib Kakak, kita belajar untuk selalu patuh pada orang tua. Jangan mencontoh Gaya yang terlalu asik bermain sampai lupa pesan ibunya untuk pulang sebelum hari gelap. Beruntung Gaya bertemu dengan Kakak si ikan kakak tua. Sehingga malam itu Gaya tetap aman tidur di rumah Kakak. Ingat pesan ibunya Gaya untuk selalu berhati-hati. Adik-adik dan kakak-kakak juga harus selalu berhati-hati. Jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal dan jangan berbicara pada orang asing. Fakta sains dari cerita ini, ikan kakak tua tidur di malam hari dan membentuk kantong tidur dari lendir di kulitnya. Ada beberapa jenis ikan yang tidur hanya di siang hari. Misalnya saja ikan sebelah dan ikan sidat. Ikan paus tidur dengan cara mengapung di atas air. Ikan cakalang terus berenang sambil tidur berlahan-lahan. Seru ya ceritanya. Oke, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.